Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Yang kita ketemu lagi ya dalam pembelajaran PKWU. Sekarang adalah pertemuan yang ke-6. Dan pada pertemuan ke-6 kita masih membahas rencana usaha ya dalam bentuk model bisnis kanvas. Dan pertemuan yang ke-6 ini pembahasan materi rencana usaha adalah pembahasan yang terakhir. Nah, lalu apa agenda pertemuan hari ini? Agendanya seperti minggu lalu ya. Ada 2 kegiatan yang harus kita lakukan pada agenda pertemuan ke-6 ini. Yang pertama, saya akan membahas tentang model bisnis kanvas bagian yang keempat, bagian yang terakhir, yaitu bagian 7, 8, dan 9. Dan kegiatan yang kedua, kalian akan saya minta untuk melakukan kerja kelompok lagi ya, untuk mengisi rencana usaha kalian dalam bentuk model bisnis kanvas bagian ke-7, 8, dan 9. Nah, lanjut untuk tujuan pembelajaran hari ini apa? Ya, dengan pembelajaran model problem based learning dan pendekatan saintifik, kalian sebagai peserta didik diharapkan dapat menyusun perencanaan usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dalam bentuk model bisnis kanvas bagian 789, yaitu key resources, key partner, dan cost structure. Ya, langsung saja kita mulai pembahasannya. Nah, sebelumnya kita lihat dulu kanvas ya, atau bisnis model kanvas dalam bentuk keseluruhan. Maka kalau dilihat dalam bentuk keseluruhan ini, yang kita bahas pada pertemuan hari ini adalah yang bagian yang saya kasih tanda kotak merah ya, bagian key resources nomor 1, bagian key partner nomor 2, dan bagian cost structure nomor 3. Nah, kita mulai bahas sekarang untuk yang key resources yang nomor 1. Translate dari key resources itu yaitu sumber daya utama. Untuk definisi secara sederhananya itu sumber daya utama yang dibutuhkan agar aktivitas kunci untuk menciptakan nilai tambah produk itu dapat berjalan. Jadi kan ketika kita ingin menjalankan aktivitas kunci, ya itu kan pastinya dibutuhkan sumber daya, gitu. Dan mengenai aktivitas kunci ini kan sudah kita tentukan di pertemuan yang lalu ya. Nah, kata kunci untuk pengisian bagian sumber daya utama ini nanti ada modal, infrastruktur, sumber daya manusia, alat, dan proses. Nah, untuk sumber daya utama ini dapat berbagai macam bentuknya ya, bisa berbentuk barang, bisa berbentuk modal uang gitu ya, ataupun berbentuk orang. Untuk membahas studi kasus, saya tampilkan dulu pengisian model bisnis kanvas untuk studi kasus minuman haus. Nah, kemarin di bagian key activities minuman haus kan kita isi dengan pembelian bahan baku jumlah besar, riset, produksi massal, buka cabang, gitu ya. Untuk pembelian bahan baku jumlah besar dan produksi massal ini kan gunanya untuk menciptakan nilai tambah atau value proposition yang murah, gitu kan ya. Untuk riset ini aktivitas kunci yang dibutuhkan untuk menghasilkan nilai tambah varian rasa yang banyak. Sedangkan buka cabang ini ada aktivitas kunci yang dibutuhkan untuk menciptakan nilai tambah outlet yang banyak. Nah, selanjutnya kita isi di bagian key resources ya, bagian bawahnya untuk studi kasus minuman haus. Ini saya mengisi key resources-nya saya buat dalam bentuk tabel ya, agar mudah pengisian key resources-nya atau sumber daya utamanya. Nah, ini di sebelah kirinya ada kolom key activities ya, aktivitas kunci. Tadi kan ada 4 ya, dari pembelian baku jumlah yang besar. Nah, ini butuh sumber daya apa nih biar kita bisa membeli bahan baku dalam jumlah besar. Nah, yang pasti sumber daya yang dibutuhkan uang gitu kan ya, modal dalam bentuk uang. Ya, cukup itu aja sumber daya utamanya. Nah, lanjut untuk aktivitas kunci berikutnya, produksi massal. Gimana caranya kita bisa menghasilkan produk dalam jumlah yang besar? Nah, di sini sumber daya yang dibutuhkan berarti sudah butuh mesin ya, mesin produksi. Nggak bisa semuanya dilakukan manual untuk membuat produknya kalau mau produksi massal. Nah, terus lanjut juga butuh karyawan ya, karena nggak bisa dilakukan sendiri lagi kalau ingin melakukan produksi yang jumlah besar. Nah, lanjut untuk melakukan
aktivitas berikutnya yaitu riset. Nah, untuk melakukan riset, karena di sini ada riset menciptakan minuman ya, maka sumber daya yang dibutuhkan ya bahan bakunya ya, dan juga membutuhkan karyawan. Karena kalau risetnya dilakukan sendiri tidak berjalan dengan cepat gitu ya, sedangkan kan dibutuhkan varian rasa yang banyak. Dan lanjut untuk aktivitas pembukaan cabang, maka di sini sumber daya yang dibutuhkan ya uang ya, modal dalam bentuk uang. Gitu. Oke, lanjut. Berarti ini tinggal key resources-nya ini, sumber daya utama ini tinggal kita masukkan ke bisnis model kanvas ya, bagian key resources. Nah, berarti tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Key resources itu di bawahnya key activities. Nah, kita masukkan ya, tadi ada modal uang, ya, ada mesin produksi karyawan dan bahan baku. Nah, lanjut berikutnya kita mengisi bagian key partnership. Ya, key partner yang ada di sisi sebelah kiri ya. Kita bahas dulu apa itu key partner, atau bahasa Indonesia rekanan utama ya. Kalau definisi secara sederhananya itu, siapa sih rekanan yang dapat membantu Anda dalam menjalankan aktivitas kunci untuk menciptakan nilai tambah agar usaha kalian itu tetap kompetitif. Ya, jadi ya sering banget gitu ya kalau kita menjalankan usaha, menjalankan aktivitas kunci usaha kita itu yang ujungnya itu untuk menciptakan nilai tambah, itu butuh kerjasama dengan orang lain. Jadi nggak bisa dipungkiri ya, ketika kita menjalankan sebuah usaha atau aktivitas bisnis ya, itu kita butuh kerjasama dengan orang lain. Orang lain ini berarti di luar usaha kita ya, pihak luar gitu lah. Nah, kata kunci untuk mengisi rekanan utama atau key partnernya adalah kolaborasi, kerjasama. Untuk berikutnya kita bahas dalam bentuk studi kasus minuman haus lagi ya. Tadi key activities dari minuman haus kan ada pemilihan baku jumlah besar. Siapa sih rekanan utama yang dibutuhkan, yang diperlukan? Yang pastinya butuh supplier ya kan. Kalau nggak ada supplier bahan bakunya, kita nggak bisa beli bahan baku. Nah, lanjut untuk produksi massal. Di sini tidak perlu ada rekanan dari pihak luar. Ini karena cukup orang dalam. Begitu juga untuk riset ya. Riset untuk hal ini kan juga cukup orang dalam ya, tidak perlu dibawa ke laboratorium gitu ya. Kecuali riset-riset yang lain ya perlu dibawa ke laboratorium, maka itu ada rekanan luar berarti. Lanjut untuk pembukaan cabang. Nah, untuk membuka sebuah cabang maka butuh rekanan pemodal ya, karena kalau semuanya disediakan oleh pemilik usaha minum haus, modalnya nggak akan cukup ya untuk membuka cabang yang sangat banyak, yang jumlahnya sekarang tuh bisa di atas 100. Nah, itu bisa tercapai karena adanya rekanan yang namanya pemodal. Nah, berikutnya ini tinggal kita masukkan aja nih ke dalam bisnis model kanvas di bagian key partner atau rekanan utama. Nah, berarti tampilannya kayak gini ya. Lihat di sebelah sisi kiri, sudah saya masukkan di key partner, itu ada supplier bahan baku dan pemodal. Nah, lanjut di bagian akhir yang perlu diisi bagian cost structure. Apa itu cost structure atau struktur biaya? Nah, secara sederhananya definisinya adalah biaya yang muncul karena menjalankan aktivitas kunci dan menyediakan sumber daya utama. Atau bisa juga didefinisikan sebagai biaya apa saja yang dikeluarkan untuk menjalankan bisnis. Nah, kata kunci untuk mengisi cost structure ini ada biaya sama pengeluaran. Nah, untuk minuman haus, tadi kan key activities dan key resources-nya sudah kita tentukan ya. Maka ini saya bahas dalam bentuk tabel lagi agar pengisian cost structure-nya ini lebih mudah. Sebelah kiri, kolom paling kiri ada key activities, kolom tengah ada key resources, dan kolom paling kanan ada cost structure. Kita mulai dari aktivitas kunci yang pertama ya, atau key activities yang pertama. Di sini yang dilakukan adalah pemilihan bahan baku jumlah besar. Nah, sumber dayanya tadi adalah modal atau uang. Maka di sini biaya yang muncul
adalah biaya bahan baku ya. Biaya pembelian bahan baku, kita singkat jadi biaya bahan baku. Nah, lanjut untuk key activities yang kedua, untuk melakukan produksi massal, berarti kita butuh sumber daya tadi, mesin produksi dan karyawan. Nah, dengan menyediakan mesin produksi dan karyawan, maka kita akan keluar biaya listrik ya, sama gaji sisi karyawannya itu. Ya, biaya listrik untuk menjalankan mesin. Nah, lanjut untuk key activities yang ketiga, yaitu melakukan riset. Butuh sumber daya utamanya itu butuh bahan baku dan karyawan, maka biaya yang muncul ya untuk menjalankan key activities-nya tersebut ada biaya bahan baku, ada biaya riset, sama biaya gaji ya. Yang terakhir untuk key activities pembukaan cabang dengan sumber dayanya modal dalam bentuk uang. Nah, sini nggak ada biaya ya, nggak ada biaya yang dikeluarkan. Karena ini bicara investasi ya kalau bicara pembukaan cabang. Nah, lanjut dari kolom biaya ini tinggal kita masukkan di bisnis model Canvas. Di bagian cost structure ya. Nah, maka di bagian cost structure bagian bawah ini kita isi ada bahan baku, listrik, riset, dan gaji. Nah, ya, lanjut berikutnya. Kalau sudah selesai pengisian bisnis model Canvas-nya sampai ke cost structure, maka pembuatan bisnis model Canvas ya sudah selesai. Ya, rencana usaha kita sudah selesai. Nah, berikutnya untuk kegiatan kedua ya. Kegiatan kedua ada kalian, yaitu kalian akan saya minta melakukan kerja kelompok yang melanjutkan lagi ya pengisian blok atau bagian BMC yang terakhir ya, bagian 789 tadi. Untuk mengisi bagian 789 dari BMC itu silakan dilakukan dengan diskusi terlebih dahulu ya. Ya, diskusi dengan teman-teman kelompok kalian, diskusikan apa rekanan utama, apa sumber daya utama, dan apa struktur biaya usaha kalian. Sudah diskusikan, bikin kesimpulan. Sudah bikin kesimpulan, maka kesimpulan itu dijadikan untuk mengisi post-test ya yang saya berikan pada pertemuan hari ini. Ini saya tidak tampilkan link post-testnya, tapi link post-test akan saya posting di aplikasi Discord ya, di server PKW 76 di channel materi dan tugas. Oke, untuk pertemuan hari ini berarti cukup sampai sekian saja pembahasannya, dan pembahasan untuk rencana usaha dalam bentuk model bisnis Canvas atau BMC berarti sudah selesai ya di pertemuan hari ini. Dan untuk pertemuan depan nanti akan saya adakan ulangan harian. Ya, saya tutup untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat dan tetap jaga protokol kesehatan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.